Semakin ngeri aja kotaku, begal merajalela, kriminalitas tinggi, dampak pergaulan bebas semakin ngeri, dijuluki Gotham City lagi. Miris ya. Itu salah satu tulisan yang kukutip dari Facebook. Betul juga lah kata kakak yang di Facebook itu. Cemana lagi, nggak pening mikirkannya. Ada pula lah sekarang kakak beradik bisa berhubungan suami istri dan menghasilkan anak. Udah itu anaknya udah meninggal, dikasihnya pula lah sama driver ojek online. Disuruhnya ojek online itu mengantar ke Jalan Ampera 3 yang dekat dengan masjid dan kuburan. Ternyata niatnya agar marbot masjid mau menguburkan bayi tersebut. Kok bisa lah ya mereka saling menyukai, padahal mereka abang beradik ya kan. Akar masalahnya itulah kan, udah dibilang berkali-kali, itulah ideologis yang diemban di negara kita, namanya kapitalis sekulerisme yang memisahkan aturan agama dari kehidupan, sehingga agama itu hanya untuk ibadah semata tapi tidak dipakai untuk mengatur negara. Alhasil anak-anak sekarang tidak tahu lagi mana yang benar dan salah di dalam agama, sehingga terjadilah seperti ini karena kebebasan yang kebablasan. Di kapitalis sekulerisme ini orang bebas melakukan apa saja walaupun itu bertentangan dengan aturan agama. Mereka tidak peduli lagi, asal suka sama suka, lanjut gas saja. Itulah kata orang Medan, sehingga inilah kejadiannya. Abang adik pun bisa suka sama suka dan menghasilkan anak. Kan udah ngeri kali kita dengarnya kalau jadi seperti ini. Jadi solusinya apa supaya abang adik itu jangan sampai berbuat seperti itu? Itu Islam loh. Aturan Islam itu kompleks. Hubungan antar abang beradik pun diatur. Bagaimana Islam mengatur agar batasan-batasan aurat antara lelaki dan perempuan di dalam keluarga pun diatur. Orang tua mengajarkan bahwasanya tidak boleh tidur satu kamar antara abang beradik. Diajarkan norma-norma agama Islam di dalam keluarga. Tidak boleh melihat aurat adiknya dan abangnya. Ketakwaan individu pun diajarkan di dalam keluarga, sehingga hal-hal yang melanggar syariat Islam itu tidak akan terjadi, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Orang tua berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, bukan saja hanya untuk mencari nafkah saja, tapi ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mendidik anak dengan ketakwaan di rumah. Karena orang tua adalah perisai anak. Jika orang tua tidak bisa menjaga dan mendidik anaknya, maka yang terjadi anak-anak akan rusak dan jauh dari agama, seperti yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Jadi kembali ke syariat Islam di bawah naungan khilafah agar ketakwaan individu terjaga, dan pemerintah di dalam naungan khilafah ikut andil untuk menjaga keluarga kita dengan mewajibkan setiap keluarga mengkaji Islam agar ketaatan keluarga terjaga, sehingga tidak terjadi abang beradik suka sama suka. Ayo mengkaji Islam agar hidup kita dan keluarga kita terhindar dari kemaksiatan dan aman sentosa.